Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam hangat. Hari ini kita akan berjumpa kembali pada kegiatan podcast Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, kebetulan hari ini kita masuk pada bidang yang berikutnya, yaitu bidang Abdimas atau bidang pengabdian kepada masyarakat. Bersama dengan saya, host hari ini, saya adalah Nurfi Laili. Hari ini saya akan mendampingi rekan-rekan semuanya untuk berbincang hangat dengan salah satu penerima hibah Abdimas DRPPM Kemendikbudristek Dikti. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah saat ini juga pastinya dosen tetap dari UMSIDA, dari Prodi Teknik Industri, dan saat ini beliau juga menjabat selaku sebagai seorang Kaprodi ya, ketua program studi dari Prodi Teknik Industri UMSIDA. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Indah. Waalaikumsalam. Ibu Indah Apriliana Sari Wulandari STMT. Beliau Kaprodi Teknik Industri UMSIDA. Betul ya Bu ya? Beliau ini gini, saya mau perkenalkan dulu. Beliau ini siapa sih gitu ya? Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus kenalan dulu. Memperkenalkan dulu beliau Bu Indah Apriliana Sari Wulandari STMT. Beliau kelahiran Magetan 20 April tahun 1984. Beliau S1-nya dari UPN Veteran Jawa Timur, S2-nya adalah ITS Surabaya, begitu ya. Mengambil peminatannya atau bidang ilmunya adalah Teknik Industri Rekayasa Kualitas, gitu. Nah, Bu Indah merupakan salah satu penerima hibah Abdimas Kemendikbudristek Dikti Bima, gitu ya, di RTPM. Jadi ini salah satu skema hibah yang pengelolanya adalah langsung dari Kemendikbudristek Dikti, gitu. Nah, apa sih yang kemarin beliau lakukan gitu ya pada saat menerima hibah Abdimas? Beliau mengambil judul Abdimas itu adalah digitalisasi teknologi berbasis Lean Tools untuk meningkatkan produktivitas UMKM kerupuk Samiler. Nah, Desa Wonosunyo dalam mencapai SDGs 9 Indonesia. Nah, itu adalah judul Abdimas beliau. Sehingga dari judul ini kami mengangkat tema untuk podcast hari ini adalah dari desa ke dunia. Digitalisasi UMKM kerupuk Samiler menuju masa depan yang berkelanjutan. Kayak temanya senang banget saya ini ya. Karena kalau Abdimas itu selalu ngomongnya tentang bagaimana sih mengangkat potensi lokal untuk kemudian kita internasionalisasi gitu ya, supaya bisa dikenal orang-orang yang lebih luas lagi lingkupnya. Oke Bu Indah, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Terima kasih Bu Indah sebelumnya sudah berkenan untuk hadir di podcast DRPM hari ini untuk berbincang hangat tentang apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya kemarin pada saat menerima hibah Abdimas Kemendikbudristek Dikti gitu loh ya. Ini kan sebuah skema yang bergengsi kalau diantara dosen-dosen gitu ya, itu skema yang bergengsi. Jadi kami mengundang Ibu nih supaya memberikan inspirasi bagaimana sih yang sudah Ibu lakukan dan itu apa dampak yang bisa dirasakan gitu ya. Oke, saya langsung bertanya aja kali ya Bu, boleh nggak? Atau mau perkenalkan dulu? Boleh? Tadi kan saya perkenalkan, jadi saya langsung bertanya aja boleh ya? Monggo, terserah. Kita nyantai aja ya. Bu Indah, ini kan tadi di dalam judul Abdimas jenengan itu kan menyampaikan bahwa penjenengan ambil UMKM kerupuk Samiler Desa Wonosunyo. Kenapa kemudian memilih Desa Wonosunyo dibandingkan desa-desa yang lain, Bu? Baik, terima kasih Bu Nurfi atas perkenalannya tadi. Itu luar biasa. Kayaknya nggak berlebihan, apalagi disebutkan tahunnya. Aduh, maaf Bu Indah. Itu kan ini ya, apa namanya, berarti kan harus dewasa gitu loh, Bu. Pripun, Bu? Alhamdulillah, tahun ini saya merupakan salah satu dosen dari UMSIDA yang mendapatkan
hibah dari DRKPM. Saya rasa masih banyak dosen-dosen lain lagi yang sebenarnya topiknya juga lebih bagus dari saya. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa bergantian ya Bu ya. Siap. Ya. Kenapa saya mengambil Desa Wonosunyo dan kemudian membahas tentang proses produksinya, yaitu kerupuk samiler. Oh, ini ya produknya Ibu ya, kerupuk samiler. Ini hasilnya, Ibu ya, karena semuanya. Ya, semuanya itu berawal dari kegiatan mahasiswa Mm-mm. KKN Oh, ya, yang oke. dulu Unsida mendapatkan hibah ISS MBKM Mm-mm. tahun 2023 Oke. dan kebetulan untuk mahasiswa ada yang mengambil kegiatan KKN tematik. KKN tematik, Ya, oke. itu awal mulanya. Mm-mm. Kemudian dari pendaftaran tersebut ternyata banyak mahasiswa teknik industri yang mengikuti KKN tematik. Dan kemudian lokasi atau domisili mereka banyak yang di Pasuruan. Oke. Dan kemudian alasan yang lain adalah salah satu kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh Unsida itu adalah di Desa Wonosunyo, Pasuruan. Oh, Karena sebelumnya juga pernah ada kegiatan dari dosen-dosen sebelumnya seperti Bu Septi itu iya. melakukan kegiatan di Desa Wonosunyo. Jadi Oke. sebenarnya ini adalah kegiatan tindak lanjut ya dari DPM untuk berkelanjutan. Berkelanjutan, ya. Nah, ceritanya singkatnya tahun 2023 itu banyak mahasiswa saya teknik industri mengikuti kegiatan KKN tematik yang ditempatkan di Desa Wonosunyo. Kemudian oleh DRPM saya diberi amanah untuk menjadi DPL. Oke. Nah, dari kegiatan mahasiswa itu mereka mengidentifikasi semua masalah yang ada di desa. Gitu. Beberapa diantaranya adalah ini pelaku usaha, kerupuk samiler yang sebenarnya peminatnya banyak, demand produksinya juga banyak. Oke. Kemudian ada kendala terkait pemasaran dan juga kualitasnya. Kualitas hasil ini ya Bu, hasil produksinya berarti ya. Oke. Kemudian masalah yang kedua adalah digitalisasi pemasaran yang ada di Desa Wonosunyo. Jadi desa itu sebenarnya sudah menyediakan lokasi untuk pemasaran produk samiler, yaitu kafe samiler. Sebenarnya udah ada lokasi buat pemasarannya. Ya. Oke, tapi karena ada itu ya COVID ya, ada COVID itu kena COVID, akhirnya tutup. Tidak beroperasi lagi. Oh, I see. Nah, kemudian datanglah mahasiswa dari Unsida itu merevitalisasi lagi kafe itu yang tadinya masih sangat polos, kemudian di make up ya, jadi sangat bagus. Itu jadi program KKN waktu itu? Iya. Jadi revitalisasi kafenya itu menjadi salah satu program? Iya, dan itu yang paling unggul ya, jadi saya juga sangat senang sekali karena karya mahasiswa Unsida. Nah, selain masalah kafe itu, mereka juga mengangkat proses produksi, tetapi tidak begitu dieksplorasi ya berarti ya. Angkat begitu ya. Jadi hanya membantu memproduksi kemas seperti itu. Nah, pengemasannya aja. Iya. Oke. Kemudian dari masalah tersebut kami angkatlah sebagai proposal ya. Proposal untuk saya ini kayaknya enak kalau dibuat proposal Abdimas. Oke. Dan kemudian oleh Direktur DRPM sedikit, saya juga diberi amanah untuk berkolaborasi Abdimas dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Jadi berawal dari berawal dari KKN, proker KKN yang kemudian dengan tidak lanjuti, kemudian ada program kolaborasi Abdimas dengan UM Surakarta, kemudian dari hasil itu dengan bawa kembali proposalnya ke BIMAR. Luar biasa. Jadi prosesnya sebenarnya berkelanjutan ya Bu ya, dari mulai awal sampai dengan saat ini itu kayak setiap tahapan itu menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah ada sebelumnya sebenarnya kan ya. Masalah sebenarnya banyak sekali Bu ya. Ini betul. Untuk membantu satu persatu. Termasuk salah satunya adalah mendigitalisasi pemasarannya. Tapi ada kendalanya sih. Oke, siap. Jadi itu ya. Jadi latar belakangnya kenapa memilih Desa Wonosunyo adalah sebenarnya karena awalnya itu merupakan desa lokasi KKN. Jadi apa yang dibawa oleh Bu Indah pada membuat proposal ini gitu ya untuk bisa lolos hibah Kemendikbudristek sebenarnya itu adalah menjawab permasalahan pada saat proses KKN sebelumnya begitu. Wow.
ini ya, proses berkelanjutan itu memang menjadi poin penting ya Bu ya, terutama pada kegiatan pengabdian pada masyarakat gitu ya. Dan itu yang Umsida selalu ingin lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa punya dampak ya, punya dampak yang sustain, yang bisa berkelanjutan, yang dirasakan oleh mitra. Oke, kemudian itu dasar manusianya. Terus kemudian penjenengan kan memilihnya adalah pada proses produksi yang kemudian ini kayaknya proses produksinya ini masih kurang apa namanya demandnya banyak, tapi kemudian kualitasnya produksinya kok begini gitu ya. Kemudian penjenengan akhirnya memilih untuk kalau di sini berbasis Lean Tools ya Bu ya. Apa sih Bu Lean Tools itu apa sih Bu? Karena non sewu saya ini bukan orang teknik, saya orang sosial. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit apa yang dimaknai dengan Lean Tools ini kayak apa sih Bu? Ya, awal mulanya begini Bu, karena memang saya dan mahasiswa saya di teknik industri memang itu bidang kami ya, produksi, peningkatan kualitas, rekayasa kualitas dan sebagainya itu memang bidang kami kan. Jadi itu menjadi sebuah ketertarikan buat kami untuk caranya ini bagaimana ya supaya lebih optimal itu proses produksinya. Nah, kemudian saya melihat bagaimana proses produksinya, kita kawal proses produksinya dari awal petik, kupas, membersihkan, kemudian sampai menghaluskan, memipihkan, sampai di packaging itu kita kawal. Bagaimana sih prosesnya? Ternyata memang masih konvensional. Nah, dari proses konvensional itu pasti banyak waste. Waste di sini kalau dalam bidang industri itu bukan berarti waste yang sampah. Oh iya. Hanya seperti itu. Jadi saya ambil konsep dari Lean Manufacturing. Nah, Lean Manufacturing itu adalah sebuah konsep atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi waste dan melakukan pengurangan atau reduce waste. Reducing waste ya. Ada 7 jenis waste yang kemudian disingkat menjadi downtime, ya, downtime. Apa saja downtime? Downtime itu kan ada 8 huruf ya. Iya, oke. D-nya sendiri adalah defect atau kecacatan. O-nya overproduction. W-nya adalah apa tadi? Saya lupa W-nya. Downtime. Kayaknya ya waiting ya. Waiting. W-nya adalah waiting, N-nya itu adalah not utilizing talent, T-nya transportation, I-nya adalah inventory, M-nya itu adalah moving, kemudian atau motion, dan E-nya adalah extra processing. Nah, itu adalah beberapa defect, beberapa waste dari Lean Manufacturing. Kemudian kita identifikasi sebenarnya waste-nya dari proses konvensional itu apa sih? Yang pertama itu kami melihat bahwa ada ini ya pengerjaan yang berlebihan atau extra processing. Jadi begini, pada saat tahapan mencetak adonan ketelak sudah dihaluskan, sudah diberi bumbu itu kan proses konvensionalnya itu mereka menggunakan papan kayu, kemudian dilapisi oleh plastik gitu, kemudian diambil adonannya, ditutup lagi dengan plastik, terus kemudian dihaluskan, diratakan dengan menggunakan tangan 1, 2 seperti itu. Nah, itu butuh waktu yang kalau demandnya banyak kan ya nggak kelar ya Bu ya. Nah, kemudian yang pertama tadi, jadi cover ya, waktunya yang digunakan itu cukup banyak. Kami juga menghitung waktu itu menggunakan stopwatch sekitar 23 detik kan. 23 untuk merapikan itu. Kemudian mahasiswa kami mencoba untuk melakukan kegiatan yang sama, menghaluskan itu ternyata memang selain ketebalannya berbeda, waktunya juga lebih lama gitu. Orang yang ahli saja yang membuat itu sekitar 23 detik. Mahasiswa saya lebih dari itu, belum lagi nggak sama. Jadi akhirnya diulangi lagi kan, overtime lagi juga ya, nambah waktu lagi. Jadi nggak bisa diberikan pada banyak orang ya akhirnya, karena nggak ahli tadi kan. Pasti ketebalannya akan berbeda, gitu kan berdasarkan persepsinya. Ini bersangkutan sudah tipis, ternyata instingnya gitu ya Bu ya. Dilihat sama pelakunya, enggak ini masih tebal, diulangi lagi kan. Nah, akhirnya ketebalannya juga tidak sama. Ketebalan tidak sama itu kalau diterima oleh konsumen yang berbeda, itu kan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka tipis, ada yang suka tebal. Nah, ketika yang seperti saya lebih suka yang tipis kan enak, crunchy gitu ya Bu ya.
ketika dapat yang tebel, oh nggak enak, apalagi orang tua Atos. ya, Iya. giginya sudah mulai Iya, gitu kan. betul. Sebenarnya enak, tapi kok keras, Tapi jadi kok nggak enak. atos ya. Rugi kan. Iya, betul, betul. Nah, akhirnya berawal dari situ kita punya ide gimana membuat alat cetak yang bisa seragam dan waktunya bisa cepat. Jadi bisa memangkas waktu penggunaan waktu memipihkan itu, kemudian juga mengurangi defek berupa ketebalan yang tidak sama. Gitu. Nah, itu kami kolaborasikan dengan dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Pak Sartono, ada Bu Alif, ada Pak Dika gitu, dan kami juga dengan Bu Hanun, Pak Mufasim itu. Nah, kami menciptakan alat cetak sambiler mekanik ya, berupa roll itu, kemudian seret gitu sudah jadi tipisnya sama gitu. Nah, dengan menggunakan alat bantu itu tadi, itu kami menganggapnya itu adalah lintels ya, yang bisa mereduce waktu, terus kemudian mengurangi defeknya karena ketebalannya akan sama akhirnya. Terus kemudian yang ketiga adalah nggak bolong-bolong, Bu. Kalau pakai tangan seperti ini kan kadang-kadang yang tengah itu yang sering kita sentuh itu lebih tipis kan daripada yang pinggir. Betul. Itu kalau pas waktu di jemur itu lubang-lubang, jadi lubangnya itu banyak sekali. Pasti itu jadi defek juga nggak bisa dipasarkan ya. Nah, ini dari jadi remahan gitu. Nah, sangat rugi sekali, itu sudah buang bahan baku, energi, juga waktu juga habis ya kan. Gitu. Akhirnya dengan lintels itu tadi bisa dipastikan waste yang berupa defek itu tadi kecil sekali, bahkan semuanya bisa dipakai. Karena tidak ada bagian yang bolong tadi ya, atau yang terlalu tipis dibandingkan yang lain ya, karena ketebalannya akan rata pada semua bagian ya Bu ya. Jadi modelnya itu kayak roll gitu ya, kayak pin roll gitu ya Bu ya. Jadi ada stainless. Roll sekali itu sekitar 15 detikan itu sudah jadi. Karena kan kita perlu satu lembar ya, habis itu dijemur ya. Setelah itu baru prosesnya dikukus dulu Bu. Ya, dikukus dulu biar lebih lihat gitu ya, biar lebih menyatu. Kemudian setelah dikukus baru dijemur. Oh, I see. Iya, kemarin waktu saya Monef gitu ya Bu ya, waktu saya mendampingi Monef pada lokasi Mitra Ibu Indah, saya bisa lihat nih sebenarnya. Jadi modelnya dia kayak papan begitu ya, papan, kemudian di atasnya itu ada pin rollnya. Jadi pada saat kita bikin, tinggal taruh aja tuh adonannya di atas, kemudian digulung, di roll saja begitu, sehingga dia akan sesuai dengan bentuknya. Bentuknya tuh ya persegi panjang begitu ya, kayak papan begitu. Dan itu 15 detik aja ya Bu ya, udah jadi lapisannya. Sudah jadi, tapi kan kita perlu menyesuaikan bentuknya. Kadang sekali roll itu bentuknya masih mengerucut yang depan. Sambil memenuhi bentuknya tadi sekitar 15 detik. 15 detik, cepet loh ya, untuk satu lembar gitu kan ya, itu harus dikukus dulu baru. Soalnya kan bikin gini bisa berlembar-lembar kan Bu, kalau bisa bikin dalam beberapa wadah begitu kan. Informasi dari salah satu pelakunya itu kalau sedang panennya ketela pohon itu mereka bisa memproduksi sekali produksi dalam satu hari itu 30 kilo. Ya. 30 kilo. Terus kalau bayangin kalau gitu seharian ya. Iya, seharian aja mungkin belum selesai kali ya itu ya. Kalau perlu mengejar panas matahari ya, karena sebenarnya ini penjemurannya berdasarkan tergantung dari panas matahari. Begitu. Tapi dari hibah-hibah kemarin kami juga sudah memberikan oven untuk pengeringnya ya. Jadi pas waktu musim hujan seperti ini tetap bisa berproduksi. Oke, jadi bukan cuman lintelsnya aja ya, tapi sebenarnya juga dari hibahnya Ibu bisa membantu juga untuk memberikan alat pengering ya. Jadi membantu mitra yaitu UMKM Samilar ini untuk bisa mengeringkan adonan tadi itu ya, sudah di pinroll tadi dalam waktu yang ya inilah, nggak perlu bergantung dengan cuaca berarti ya. Jadi kalau cuaca mau apapun tetap bisa berjalan dan tetap bisa berproduksi berarti ya. Betul. Masya Allah. Jadi ini kita tidak hanya fokusnya ke Samilar saja, karena sebenarnya di Desa Wonosobo itu potensi lokalnya banyak sekali. Wah. Dan para pelaku usaha Samilar ini kebanyakan itu adalah ibu-ibu rumah tangga dan beliau itu juga petani. Terus kami juga bilang itu memang di sana kan agak kurang air ya. Tapi betul. Keterbatasan itu dia bisa menciptakan inovasi-inovasi seperti mereka juga membuat jamu. Ya, tapi masih jamu untuk dikonsumsi sendiri. Gitu. Karena
di ladangnya itu seperti jurang gitu Bu. Turun. Kayak jurang gitu. Iya. Karena sekitar 1 kiloan turun ke bawah. Nah itu ternyata di sana banyak sekali tanaman ketela pohon. Karena memang ketela pohon kan kuat ya dengan media yang kurang air tuh di sana kuat. Justru malah itu tumbuh dengan baik ya berarti ya. Terus kemudian selain itu mereka juga menanam seperti kunir, kencur. Oh, empon-empon ya kalau katanya orang Jawa ya. Apa itu namanya? Temulawak itu Bu. Temu ireng, temu putih itu semuanya mereka punya. Wah. Dan dalam jumlah yang banyak. Nah, sehingga kemarin pada saat Abdimas Bima saya juga melibatkan mahasiswa untuk berkegiatan Abdimas yang kemudian juga terkonversi ke KKN. Mereka membuat inovasi dari potensi lokal itu. Jadi nggak hanya sambilernya juga, tapi juga memanfaatkan yang itu tadi ya Bu ya, apa namanya, hasil buminya atau jamunya itu. Membuat jamu yang siap konsumsi, mereka juga membuat jamu serbuk. Dan karena jumlahnya ketela pohon ini sangat banyak sekali, mereka juga membuat inovasi buat ini wingko singkong. Dan ternyata disambut baik sekali dengan warga Wonosobo. Kok bisa ya? Banyak yang belajar akhirnya untuk membuat ini. Oh, jadi sebenarnya itu idenya dari teman-teman mahasiswa bikin wingko dari bahan singkong. Yang kemudian ide itu diajarkanlah dari mahasiswa itu kepada masyarakat yang ada di Wonosobo. Dan guru SMP di Wonosobo itu sempat tertarik dan datang ke lokasi KKN belajar. Ih, keren banget ya. Dari Bu Rama Utami. Itu timnya Bu Indah ya, Bu Rama Utami itu ya. Iya, pastinya kalau penerima hibah tuh nggak mungkin kerja sendirian ya Bu ya, harus dalam tim gitu ya. Dan itu kolaborasi dari berbagai ini ya, bidang ilmu ya. Bidang ilmu kalau Bu Rama. Dan manajemen. Oh, jadi timnya Bu Indah ini dari industri sendiri, kemudian dari teknologi pangan dan dari manajemen. Oke. Wow, luar biasa. Tapi Bu, apa sih sebenarnya tantangan terbesar ketika Ibu udah dapat nih? Karena itu kan proses berkelanjutan gitu ya. Apa tantangan paling besar yang Ibu hadapi pada saat bertemu dengan UMKM dan punya ide kayak begini? Oh iya. Gimana Bu? Nah, sebenarnya berangkatnya itu kan dari digitalisasi ya Bu ya, karena melihat mereka itu berproduksi dalam jumlah yang ya lumayan 30 kilo sehari, kemudian kalau jadi juga banyak dan itu kontinu sampai hari karena panennya banyak. Nah kemudian akhirnya menjadi inventory atau simpanan mereka itu simpanan kerupuk-kerupuk sambilan yang masih mentah. Oh, dibentuk mentah ya berarti ya? Meskipun mereka sudah punya distributor ya yang akan mengambil itu, tetapi selama belum diambil kan pengennya juga segera terjual kan. Iya betul. Dari situ kemudian kami gimana ya kalau misalkan digitalisasikan saja. Ada media sosial yang saat ini sudah banyak digunakan. Nah pada waktu kemarin Abdimas dengan kepakarannya Pak Satrio, yaitu digitalisasi marketing. Digital marketing berarti ya beliau ya. Beliau menyampaikan terkait ini loh ada media sosial yang bisa digunakan untuk memasarkan. Jadi biar nggak lama-lama di rumah nunggu distributor datang kan bisa dipasarkan. Nah, tapi ini menjadi kendalanya adalah karena memang sebagian besar pelaku usahanya adalah ibu-ibu, terus bekerjanya di sawah. Iya. Kemudian beliau itu hanya menggunakan HP-nya juga sudah smartphone. Untuk pemasarannya masih menggunakan WA saja. Oh, jadi proses pemasaran sampai dengan saat ini Bu ya? Masih melalui WA. Tapi WA itu saja juga sudah banyak kok yang reorder kembali ya. Pertama dengan packagingnya seperti ini, alhamdulillah sampai sekarang masih terus banyak yang pesan dalam jumlah yang banyak. Alhamdulillah. Jadi memang kendalanya adalah ya SDM-nya mungkin belum siap ya untuk digitalisasi. Kemudian yang kedua di sana itu sinyalnya susah Bu. Oh iya sih, waktu itu yang saya marah ke tempatnya Bu Indah, mau telepon Bu Indah aja sulitnya minta ampun gitu. Ini kok nggak ada, kok lama banget nggak diangkat-angkat ya sinyalnya ini. Ya, tahu-tahu sudah panggilan tak terjawab berapa kali, yang seperti itu. Oh oke. Karena posisinya di atas gunung ya emang ya. Posisi Desa Wonosobo itu kebetulan ada di atas gunung Bapak Ibu gitu ya. Jadi kemarin saya juga merasakan sih menelpon Bu Indah aja sulitnya minta ampun. Padahal ternyata handphonenya nggak kemana-mana, ada di tangan. Tapi itu perkara sinyal ya. Kemudian kami juga sempat
pelatihan tentang media sosial. Saya mengundang ada mitra MBKM kami juga dan teknik industri, yaitu dari Akila Berkah Desep Hari. Beliau untuk mempresentasikan membuat inovasi makanan. Jadi Samilet ini sebenarnya kan bisa dimakan dengan apa saja. Jadi teman makan mau Iya, makan iya. pangsit, ada yang bilangnya enak, makan bakso, ada yang bilangnya enak. Jadi apa saja Oke. sebenarnya enak. Dan itu yang dilakukan mahasiswa kami di Cafe Samilet itu. Mereka menyajikan mie pangsit, kerupuknya Samilet, Nggak pakai pangsitnya, jadi kerupuk-kerupuknya udah kan di Samiler. Oke. Waktu itu setiap hari datang mempresentasikan buat mie yang enak tuh seperti ini loh, biar rasanya sama seperti yang itu viral itu. Terus kerupuknya Samilet. Kemudian diajar juga dengan membuat video. Mungkin video tuh yang bagus seperti ini loh, biar bisa diupload di WA. Yang saat ini digunakan hanya WA saja, nggak apa-apa, tapi bikin video yang bagus. Nah, seperti itu. Itu ada pelatihannya kemarin tuh Bu ya? Sesekali disisip-sisipkan bikin video seperti ini gitu. Jadi sambil proses pelatihan bikin mie itu, sambil gimana caranya mengambil video ya, angle videonya gitu ya. Oh ya ampun. Berarti sebenarnya semua itu waktu itu target pesertanya berarti ya pelaku UMKM Bu pada saat pelatihan itu ya? Pelaku UMKM tidak Samiler. Jadi kan di sana ada yang memproduksi Samiler, ada juga yang memproduksi keripik usus dan sebagainya. Kami undang semua. Ada berapa Bu waktu itu Bu pelatihannya? Ada berapa peserta? Pelaku Samiler itu kan memang satu kelompok ya Bu, 10 orang, terus kemudian sisanya dari warga yang istrinya istrinya yang membuat Samiler, jadi bapak-bapaknya juga datang. Perwakilan ya berarti. Oh ada 30 orang pelaku usaha itu juga semua sudah hadir ya pada saat pelatihan itu ya. Ya luar biasa. Berarti maksudnya ada indikasi bahwa mereka juga tertarik untuk mau belajar hal baru gitu kan ya, sehingga ya meskipun nampaknya itu masih cenderung kesulitan ya untuk bisa mendigitalisasi, tapi dengan hadir pada saat pelatihan belajar hal baru itu sebenarnya kan ada indikasi ya bahwa pelaku usaha juga mau untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Kayaknya perlu ditindaklanjuti lagi. Oke. Cuma sebentar yang kemarin, kebanyakan kan di link terus. Iya. Perlu tindaklanjuti. Jadi digital marketingnya gitu ya. Oh itu jadi peluang Abdi Mas juga ya Bu ya berikutnya. Jadi melakukan kondisinya seperti itu ya Bapak Ibu. Digital marketingnya ya. Oke. Misalnya adalah petani. Iya betul. Lokasinya juga di atas gunung, sinyalnya agak susah, itu sebuah kendala. Ya itu beberapa permasalahan yang perlu dijawab juga ya dengan program-program Abdi Mas yang berikutnya. Oke, baiklah. Nah kemudian berarti kemudian setelah Ibu menerapkan Lean Tools ini kepada para pelaku usaha Samiler, dampaknya seperti apa Bu? Maksudnya mungkin kok secara angka gitu kan, jadi kan orang teknik ya biasanya kan melihatnya efektivitas itu kan pre dan postnya itu seberapa besar sih Bu dampak yang dihasilkan dari penerapan ini? Iya, alhamdulillah ya sampai saat ini itu masih digunakan. Jadi ketika memang kegiatan ini sudah selesai, tapi kami masih tetap berkomunikasi. Alatnya digunakan. Oh gitu ya. Hujan itu dipakai apa enggak? Oh iya, masih dipakai. Order juga masih terus berjalan. Jadi untuk pengukuran before afternya memang kami lihatnya dari waktu untuk membuat cetakan tadi kan lebih singkat ya. Iya, oke. Jadi 15 detik. Nah kemudian dampak yang lainnya adalah pemasarannya Bu, karena memang kita kan repackaging ya, terus kita menyediakan Samiler yang mentah ada, yang matang juga ada. Sayangnya yang mentah saya tidak bawa lu. Ada yang mentah juga ya. Dan yang mentah supaya bisa dikirim keluar kota. Jadi kan memang kita harapannya itu pemasarannya tidak hanya di lokal Pasuruan saja. Betul. Bisa keluar kota juga, tapi aman. Makanya kita buat yang mentah, versi mentah, terus ada packagingnya yang lebih kuat gitu. Nah, untuk sementara ini pemasaran yang ini yang lebih laku. Jadi setelah kami tinggalkan itu udah selesai ya, kita kembali ke kampus. Ini ternyata banyak reorder dari dinas-dinas yang di Pasuruan. Dengan jumlah yang cukup. Dengan packing yang ini ya Bu ya, jadi yang langsung siap makan begini ya. Karena ini jadi kayak buah tangan gitu kan, cantik gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya habis kegiatan apa, buah tangannya ini berarti ya. Iya betul. Dan kemarin ini Bu, kemarin tuh ketua itu
Mas Dodi itu menceritakan, Bu, saya itu kok dapat orderan dari Prambon gitu. Oh, Pramono Sidoarjo. Prambon Sidoarjo. Mm-mm. Dalam jumlahnya cukup banyak gitu. Kok dia tahu nomorku ya? Kok dia bisa tahu nomorku ya, Bu? Ya, ini hasil pemasaran dari Sida Kang. Ya, kita nggak tahu ya. Kan kita memasarkan kemana-mana. Saya juga ke dosen-dosen, Iya. juga ya. Itu dari tangan atau dari infonya siapa ke siapa dia akhirnya menyebar. Ketuk tularnya itu cepat ya berarti ya. Iya, ternyata mereka itu lihat dari sini kemasannya, ini kan ada nomor teleponnya yang rasakan ternyata enak, kemudian order lah langsung menghubungi pemiliknya. Karena itu yang dicantumkan memang ya di dalam. Menggunakan label ini yang ada Umsidanya juga. Iya, betul. Tahu ini produknya pendampingan dari Umsida ya, ada nomor teleponnya, langsung menghubungi si pelaku usahanya dan order dalam jumlah yang Iya, alhamdulillah. besar, Bu. 3 karung yang sebesar ini udah 3 sampai mobilnya penuh. Wow, Ya. dikirim ke Prambon. Sampai sekarang. Masih tetap kontinu, alhamdulillah. Beliau juga posting, alhamdulillah dapat orderan dalam jumlah yang cukup banyak. Alhamdulillah. Jadi alat ini juga membantu untuk memenuhi demand yang semakin lama semakin banyak berarti ya. Waktu itu Ibu bikin berapa alat sih, Bu? Ada berapa kuantitinya, ada berapa alatnya yang dengan bikin? Kuantitinya itu kemarin yang benar-benar mau menggunakan itu ada 3, Bu. Nah, kita membuatnya pada 5 ya, 4 atau 5 ya saya lupa. Jadi ada yang digunakan, ada yang memang kita simpan. Gitu ya. Jadi begini, seringkali di Desa Wonosunyo itu kedatangan dari dinas-dinas ya, dan mereka memang tertarik untuk ini memperbaiki ya prosesnya samiler gitu. Kemudian mereka bertanya, ini ada alatnya apa tidak? Iya. Sepertinya kayak mau bantu bikin alat, tapi ternyata cuma tanya aja. sudah dibikin sama Umsida. Oh, alhamdulillah ya kan. Sama UMS yang sudah ada alatnya dari Umsida dan UMS. Sudah ada, udah selesai gitu ya masalahnya di situ. Jadi itu ada yang satu mungkin untuk ini ya dipamerkan begitu ya ketika ada dinas yang hadir di sana. Jadi ini alat yang apa namanya biasa dipakai seperti ini begitu ya. Jadi sebenarnya ada 5 ya Bu yang sudah dititipkan, diberikan di sana ya berarti. Kami perlu punya juga untuk kalau misalkan dibutuhkan laporan. Ya betul prototipenya gitu ya nanti. Berarti kemudian ini kan sebenarnya hibahnya udah selesai ya Bu ya. Laporan juga udah selesai kan Bu? Insya Allah di sini akan selesai lah pasti akan selesai gitu ya Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu ini ya lakukan gitu ya untuk memastikan keberlanjutan dari program ini? Apakah ada satu mekanisme tertentu yang Ibu terapkan atau ya sudah pokoknya sudah selesai berjalan seperti apa Bu? Alhamdulillah dari kegiatan saya ini tidak hanya saya, mahasiswa kami, mahasiswa Umsida itu sangat diterima baik sekali oleh warga desa Wonosunyo. Bahkan pemerintah desa sekalipun ya itu menerima sekali bangga gitu ya dengan mahasiswa Umsida yang memang kerja baik, kinerja yang bagus dan alhamdulillah gitu katanya beliau. Alhamdulillah kita punya anak yang baik-baik seperti itu. Nah, untuk memastikan keberlanjutan kami memang masih sering berhubungan baik kok. Ya, masih berkomunikasi ya. Alhamdulillah sama sekarang. Buktinya menjenengan masih di WA lagi diinfokan bahwa Bu dapat pesanan 3 karung gitu ya Bu ya. Ya, gitu Bu. Jadi masih tetap berkomunikasi, teman-teman KKN juga masih bermain ke sana dan untuk memastikan keberlanjutannya kemarin alhamdulillah dari DRPF Umsida juga memfasilitasi penjualan di Suryamat. Oh iya betul. Ada pendorong ya, ayo produksi lagi. Iya betul. Jadi masih terpakai itu. Iya, karena kebetulan Umsida juga punya unit usaha begitu ya, supermarket yang namanya adalah Suryamat. Ya, proses komersialisasinya adalah ya tadi itu ya. Jadi produk-produk hasil UMKM dipasarkannya di Suryamat gitu. Jadi kalau mau mencari kerupuk samiler ini itu bisa mencari di Suryamat ya, Bu Indah. Ada di Suryamat. Ada di Suryamat Sidoarjo. Di mana kan Suryamat? Ada di kampus 2 Umsida di daerah Candi gitu.
Tapi sebenarnya Bu dari program ini gitu ya, apakah Ibu juga gandeng pemerintah atau pihak ketiga? Maksudnya pihak yang lain selain hanya Umsida, Surakarta dan pelaku UMKM saja. Apakah ada yang lain dari pihak-pihak itu? Dari kelurahan pasti ya, Bu, ya. Oh ya. Saya juga mengamati bagaimana proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Selain itu belum ada sih Bu rencana sih ya. Tapi saat ini belum. Yang kemarin dilakukan belum ya. Jadi hanya 3 pihak itu ya. Di selain juga kalau kelurahan pasti kan memang menjadi ini ya payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di situ ya. Kegiatan Dimasnya. Oke. Jadi lebih ke arah kolaborasi antara Umsida, Surakarta, pelaku UMKM yang itu di bawah payung hukum dari kelurahan yang ada di Desa Wonosunyo berarti ya. Oke. Satu yang ini pertanyaan terakhir Bu, apa sih yang menurut Ibu tuh masih menjadi PR dan perlu dituntaskan dari program ini? Ya, yang menjadi PR itu saya pinginnya itu bisa membantu para pelaku usaha di Wonosunyo itu semuanya bisa menggunakan Lean Tools gitu. Jadi biar produknya itu lebih bagus, lebih pantas untuk berarti sekarang nggak pantas tapi lebih pantas untuk dijual dalam luar kota atau bahkan internasional gitu. Kita ikutkan pameran internasional supaya lebih dikenal ya bahwa kita punya makanan khas dari desa tapi rasanya bisa mendunia gitu. Benar juga ya gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya PR-nya masih ke arah bagaimana ngajarin para pelaku usaha itu untuk bisa menggunakan yang lebih berkualitas lagi, yang lebih bagus, estetik begitu loh Bu. Jadi dilihat dari iya bagus ya penampilannya. Kan awal pandangan pertama itu ya dari kemasan ya Bu ya. Kemasannya bagus, orang pasti tertarik gitu ya. Kemudian diicip ternyata enak, wah lebih tertarik lagi kan. Iya, betul. Pasarkan ke luar kota, bahkan sampai ke. Ini kemarin waktu Bu Indah ke Batam itu dibawa juga? Sayangnya tidak, karena itu khusus produk olahan ikan. Oh, ya, jadi kan ada ikan gitu. saya pikir juga dibawa waktu kemarin ke Batam. Iya, itu kegiatan apa Bu? Waktu itu PIRT ya? Waktu itu ya? PIRT Kegiatan. Oh, udah. Programnya Pak Dokter Sigit. Oh alah, tapi itu khusus untuk yang ikan ya, olahan ikan. Jadi dia nggak kebawa. Jadi kan bukan khas Sidoarjo. Oh iya, benar. Dia Pasuruan punya ya. Tapi kan juga apa namanya salah satu, iya potensi juga ya kan. Oke. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, mungkin kita summary-kan gitu ya, kita resume apa sih yang sudah kita bicarakan gitu ya, kita obrolkan pada pagi hari ini dengan Bu Indah gitu. Bahwa ternyata memang proses pengabdian masyarakat itu sebenarnya harus berawal dari apa yang menjadi kendala di masyarakat. Kemudian kita para dosen di sini juga memikirkan kira-kira bagaimana ya cara penyelesaian dari masalah itu. Sampai kemudian itu berproses dan akhirnya mendapatkan satu produk hasil dari kegiatan Abdimas. Jadi Abdimas itu memang harus ada luaran ini ya Bu ya, produknya yang itu bisa bermanfaat bukan cuman buat dosen sendiri yang menerima hibah, tapi juga tentunya masyarakat yang menjadi mitra Abdimas kita itu juga harus mendapatkan manfaatnya, sehingga kita saling berproses ya gitu. Dosen memikirkan secara teori gimana sih cara membantu menyelesaikan masalah, kemudian mitra itu adalah mengimplementasikan ya sering begitu ya. Dan melanjutkan. Oke. Harapannya seperti itu kegiatan Abdimas bisa dilanjutkan oleh mitra. Oke, Bu Indah. Quotes terakhir atau apa Bu Indah, inilah ya kata-kata yang mungkin bisa menggambarkan secara ringkas gitu tentang untuk bisa menutup podcast kita hari ini tentang apa yang sudah kita betul sekali. Abdimas ini ya ini Abdimas yang baru saja kami lakukan, saya, kemudian ada Bu Rahma Utami, ada Pak Satrio, dengan 2 mahasiswa kami, tiga mahasiswa kami, ada Mbak Fitria, Pak Fajar, dan juga Mbak Indri, yang kemudian mengabdikan diri di Desa Wonosunyo untuk memperbaiki proses produksi samiler. Nah dari sini, sebenarnya ini adalah pengalaman saya yang pertama yang mendapatkan hibah Abdimas Bima. Sebelumnya penelitian, sekarang Abdimas pertama. Nah dari sini
ternyata saya bisa mengambil pesannya bahwa sebenarnya kegiatan Abdimas itu bisa dilakukan dari satu hal yang kecil, kemudian continue, berkelanjutan, dan kemudian memang diharapkan oleh mitra. Jadi kesulitannya mitra itu apa, kita tangkap dengan keilmuan kita yang kemudian kita berikan solusi untuk mereka. Dan karena mereka menginginkan, pasti seperti apa yang bersambut ya Bu, bisa dilakukan, bisa diimplementasikan secara terus menerus seperti itu. Oke, alhamdulillah. Baik, itu adalah kata-kata penutup begitu ya yang bisa disampaikan oleh Bu Indah terkait dengan apa yang sudah beliau laksanakan sebagai penerima hibah Abdimas ADRTPM Bima Kemendikbudristek Dikti. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini podcast DRPM dari bidang Abdimas sudah selesai gitu ya. Terima kasih Bu Indah yang sudah berkenan hadir, bercerita, menyampaikan inspirasi gitu ya kepada kita semua di sini bahwa Abdimas itu bukan sesuatu hal yang besar, tapi dimulai dari hal yang kecil-kecil yang itu bisa membantu penyelesaian masalah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu, saya Nurfi dari bidang Abdimas DRPM pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umsida, dari sini pencerahan bersemi.